Ketika saya membuka media sosial, saya melihat banyak postingan yang berseliweran dari sejumlah sejawat yang memasang foto milad HMI. Ketika membaca dengan seksama postingan-postingan tersebut, saya jadi tahu bahwa milad HMI adalah pada tanggal 5 Februari. Nah, saya sendiri nyatanya bukan HMI, namun dalam kehidupan ini saya tidak bisa lepas dari HMI. Mungkin kemana-mana saya pergi, menariknya saya menemukan orang-orang yang pernah aktif di HMI. Dari situ saya sadar bahwa HMI ini besar dan ada di mana-mana. Sering kali ketika berinteraksi dengan kawan-kawan HMI, saya menemukan ada satu hal yang cukup unik. Suatu hal yang mungkin akan unik dilihat oleh para kader muda yang memanggil abang kepada kader yang satu atau dua generasi di atasnya, yang bahkan semataran dengan ayah atau kakek mereka. Ketika saya bertanya tentang kebiasaan ini, mereka menjawab, karena apabila memanggil ayah atau bapak, kita tidak akan bisa melawan kepada senior. Dari berbagai sumber observasi dan hasil bercerita dengan kawan-kawan HMI, untuk turut memperingati milad HMI, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk berbicara tentang HMI. Dalam beberapa dekade ke depan, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Jumlah anak muda akan menjadi mayoritas dalam jumlah penduduk di Indonesia. Dan ini sepertinya akan mengubah wajah Indonesia. Coba kita bayangkan sebuah ilustrasi anak-anak muda yang akan menguasai berbagai sektor di negara ini. Bahkan saat ini kita sudah mulai menyaksikannya ketika sejumlah anak-anak muda menduduki jabatan strategis, dari kepala daerah, anggota legislatif, dan bahkan miliuner muda yang tentunya sangat-sangat menginspirasi. Kini, usia muda tidak lagi menjadi hambatan seseorang untuk mencapai karir tertinggi. Pepatah kuno menyebutkan, pelaut handal tidak lahir dari lautan yang tenang. Bagi para pemuda yang akan melanjutkan tongkat estafet negara ini di masa depan, berorganisasi adalah salah satu cara untuk berlatih menjadi pelaut yang handal itu. Organisasi akan menjadi sebuah candra di muka bagi anak-anak muda itu untuk mengasah karakter mereka agar menjadi pelaut yang handal. Ketika di organisasi, mereka dilatih untuk menahkodai sebuah komunitas, mereka menjadi pemimpin, menjadi yang dipimpin. Diasah untuk menciptakan suatu struktur secara komunal dalam taraf yang terbatas. Ilmu-ilmu inilah kemudian yang akan diterapkan dalam konteks yang lebih luas bernama negara. Salah satu organisasi itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Dalam usia ini, ia dipandang sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan terbesar yang pernah ada. Organisasi kemahasiswaan yang beranggotakan puluhan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia, mulai dari kota besar bahkan hingga kota-kota kecil. Pada 5 Februari ini, HMI telah berusia 75 tahun. Para anggotanya telah terdiri dalam berbagai generasi. Mereka memenuhi setiap angkatan penting dalam perioderisasi sejarah bangsa. Seorang mahasiswa tahun masuk 2021 saja bisa menemukan ayah, paman, atau kakeknya adalah seorang senior mereka di HMI. Suatu generasi awal dari HMI yang menyaksikan dan turut serta dalam peperangan dan masa-masa awal Republik telah uzur. Sebagian dari mereka bahkan telah mendahului kita. Semoga mereka ditempatkan pada tempat yang semestinya di sisinya. Amin. Sedangkan generasi baru yang lahir setelah pergantian milenial tengah ditempa di candra di muka mahasiswa, bersiap untuk menikmati dan bersaing dalam bonus demografi yang akan mereka hadapi dalam tahun-tahun mendatang. Sebuah kapal besar tua yang ajaibnya masih diminati anak-anak muda untuk ditumpangi. Ia telah terasah dalam melahirkan tokoh-tokoh besar yang berjasa untuk bumi pertiwi. Ia juga telah memainkan peran yang signifikan dalam sejarah bangsa ini.
mulai dari perjuangan mengangkat senjata pada masa revolusi fisik, masa-masa Vivere Pericoloso pada dekade 1960-an, tetap kritis selama pemerintahan Soeharto, turut andil dalam menjatuhkan rezim Orde Baru, dan tetap malang melintang hingga reformasi. Peran besar organisasi ini dimulai ketika sekelompok mahasiswa yang diprakarsai Lafran Pane di Yogyakarta, mereka berkumpul untuk mendirikan suatu organisasi yang nantinya bernama Himpunan Mahasiswa Islam. Dalam ruangan training di HMI, kemudian lahirlah pemikir-pemikir besar Republik ini. Kita sering membaca tentang sekularisasi dari Nurcholish Madjid yang sering disalahpahami, atau negara paripurna dari Yudi Latif. Berbagai karya dari dua pemikir ini senantiasa didiskusikan, diperdebatkan, dan dikutip dalam kesempatan yang jamak. Lalu, ada para legenda seperti Akbar Tanjung, lalu juga ada Yusril Iza Mahendra. Nah, itu untuk konteks nasional. Sedangkan untuk konteks lokal di Sumatera Barat, HMI juga tidak pernah kekurangan intelektual. Meskipun keberadaan mereka sering terlupakan, karena terdapat lusinan politikus yang sedang dan telah menjalani ranah mission mereka sebagai pejabat publik, yang pemberitaan tentang mereka sebenarnya senantiasa selalu menghiasi sejumlah surat kabar. Bias bahwa muara dari aktivitas di HMI adalah politik memang masih kental dalam persepsi publik. Meskipun sebenarnya para politikus muda dari HMI ini juga punya rapor yang bagus, seperti Desrio Putra di Provinsi Sumatera Barat. Lalu misalnya ada Rahmadani Kirana Putra, Wakil Wali Kota Solo. Ya, tetap politik lagi ya. Kalau saya buka daftar dari alumni HMI ini yang pernah dan sedang menjadi politikus, ini akan menjadi sebuah daftar yang sangat-sangat panjang. Di luar para politikus, sepanjang interaksi saya dengan HMI, saya juga mendengar para tokoh-tokoh muda yang sangat keren. Kita tampaknya juga sering lupa dengan para akademisi yang sering malang melintang dalam pentas ilmiah, baik lokal, nasional, maupun global. Para akademisi seperti ahli tata negara Khairul Fahmi, yang kalau saya dengar ketika ia bicara tak ubahnya seperti Yusri Iza Mahendra, dan ada ilmuwan politik Asri Naldi, lalu ada pakar epidemiologi Andani Eka Putra yang namanya sering kita dengar karena aksinya dalam penanggulangan COVID-19, atau ada juga Muhammad Qasim, ahli dari pendidikan karakter Islam, dan ada juga Afridian Wirahadi Putra yang menjadi rektor muda di Universitas Muhammad Nasir di Bukit Tinggi. Para akademisi itu telah memainkan perannya sebagai insan akademis yang bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lusinan lainnya sedang atau telah mengabdi dalam ranah yang berbeda, seperti ranah ekonomi, sosial, dan juga budaya. Ini tentu menjadi catatan tersendiri dalam peringatan berdirinya HMI pada 5 Februari tahun ini. Beraktivitas di HMI bukan saja untuk belajar politik, tapi adalah untuk memaksimalkan setiap peluang yang ada untuk mengambil peran dalam pengabdian untuk keumatan dan kebangsaan. Paradigma ini tentu harus segera dibumikan, terutama jika mengingat perubahan yang terjadi begitu cepat dalam kehidupan sehari-hari, menjadi broker, politikus, dan demonstran, kegiatan yang dikritik tapi selalu menjadi lahan basah tidak hanya di HMI, tetapi di berbagai ranah lainnya. Tentu tidak akan lagi sebasah sebelumnya. Perubahan yang cepat itu menuntut para pemikir dan segenap kader wajib untuk menyisihkan waktunya untuk merenungkan kembali arah HMI ke depannya, terutama setelah dalam 2 tahun belakangan kita dihantam pandemi COVID-19 yang telah mengubah kehidupan kita secara drastis. Perkaderan otomatis terhenti semenjak Maret 2020 dan baru saja dimulai kembali dalam 6 bulan belakangan ini. Revolusi kehidupan manusia ini sekiranya membuat kita tersedarkan dengan status quo HMI. Ia boleh saja berbesar hati sebagai suatu kapal besar yang telah
berhasil mengarungi berbagai macam badai dalam sejarah bangsa ini. Tapi yang mesti diingat adalah bahwa kapal besi raksasa seperti Titanic pun bisa tenggelam dalam hitungan jam. Atau yang lebih mengerikan, seperti apa yang terjadi dengan Tom Thomas, kapal besi tua yang terpanggang selama 40 jam di lautan dan membuat para penumpangnya menderita. Ataukah ia tak ubahnya akan menjadi kapal Van der Wijk yang akan memuat kisah-kisah romantisnya saja. Kecepatan perubahan yang terjadi itu bisa saja berubah dan menjadi bencana yang akan membuat nelangsa bagi para penumpangnya, yaitu para kader HMI. Tugas berat untuk menambal lusinan lubang dalam kapal besar ini untuk tetap berlayar dalam samudera modernisasi yang mengagumkan ini. Selamat milad kawan-kawan HMI. Sepertinya bolehlah saya meminjam kalimat sakti yang biasa dikatakan oleh para kader HMI. Yakin usaha sampai. Dalam peringatan milad ini, saya juga punya satu catatan tentang HMI. Kita sering mendengar kalau kawan-kawan di HMI berteman lebih dari saudara. Ya, kalau begitu, apa-apa jangan untuk saudara saja ya.